Banyak trader ketipu buy di pucuk seperti ini dan kemudian stop loss-nya tersapu market seiring harga berbalik cepat ke arah bawah, atau sell di bottom seperti ini dan mengalami nasib yang sama, yaitu tersapu stop loss-nya. Hal ini terjadi karena mereka tidak paham tiga hal, yaitu tren yang valid, buy side liquidity, dan sell side liquidity. Di materi hari ini saya akan bahas sebuah indikator yang tidak hanya membantu kita mengidentifikasi tren yang valid, tapi sekaligus mengidentifikasi di mana buy side liquidity dan sell side liquidity-nya agar kita bisa entry dengan akurasi yang tinggi. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView, kita ke bagian indikator, selalu kita ketikkan saja direction via zone break, maka akan muncul nama indikatornya direction via zone break yang decoding oleh Rookits. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya, saya tidak mengubah apapun alias membiarkan settingan yang default saja. Kemudian pada tab stylenya, saya akan uncheck bagian boxes ini yang merupakan FVG atau Fair Value Gap yang sebenarnya masih saya pakai dalam video ini, akan tetapi karena sudah diwakili oleh tag yang lain yang nanti saya juga akan bahas, maka agar chartnya tidak terlalu ramai, saya akan uncheck saja FVG-nya ini. Kemudian pada plots background-nya, baik color 0 maupun color satunya, saya akan ubah opacity-nya dari 10 menjadi 30%. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Indikator ini punya 4 unsur penting. Unsur pertama adalah SSL atau Sell Side Liquidity atau swing low alias batas bawah dari sebuah struktur market. Unsur kedua adalah BSL atau Buy Side Liquidity atau swing high yang adalah batas atas dari sebuah struktur market. Unsur ketiga adalah cloud. Jika berwarna hijau seperti ini artinya market sedang bullish karena harga masih membentuk higher high dan higher low, harga belum close di bawah SSL, buyers masih mendominasi, jadi trader harus fokus buy. Jika berwarna merah seperti ini artinya market sedang bearish karena harga masih membentuk lower high dan lower low, harga belum close di atas BSL, sellers masih mendominasi, jadi trader harus fokus sell. Unsur yang keempat adalah weak bullish dan weak bearish. Weak bullish terjadi ketika tren sedang bullish, cloud masih hijau, tapi ada FVG bullish yang sudah tidak valid, yang artinya dominasi buyers mulai melemah, yang merupakan peringatan potensi terjadinya reversal bearish. Sebaliknya, weak bearish terjadi ketika tren masih bearish, cloud masih merah, tapi ada FVG bearish yang sudah tidak valid, yang artinya dominasi sellers mulai melemah, yang merupakan peringatan potensi terjadinya reversal bullish. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi 2 varian setup. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indikator, selalu kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Simple Moving Average. Pada settingan indikatornya, untuk lengthnya saya akan ubah dari 9 menjadi 100. Kemudian pada tab stylenya, untuk warnanya agar lebih enak dilihat, saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini.
Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada dua indikator yang saya gunakan. Pertama adalah indikator direction via zone break yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator simple moving average 100 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan fall signal, dan menjaga kita dari overtrade. Pada contoh di video ini saya menggunakan pair XAU-USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Kita mulai dengan varian setup yang pertama. Ada dua kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 100 dan yang kedua, cloud berubah menjadi hijau. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 100 yang mengindikasikan tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat cloudnya sudah berubah menjadi hijau yang mengindikasikan sudah terjadi perubahan tren dari bearish ke bullish yang merupakan konfirmasi posisi buy-nya. Open buy kita letakkan pada next candle ini dengan stop loss pada SSL atau pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Ini adalah sebuah skenario tren bullish yang panjang di mana sebenarnya kita bisa open posisi di mana saja selama dua kriteria tradingnya tadi terpenuhi. Akan tetapi rekomendasi saya adalah tunggulah harga terkoreksi dulu ke bawah hingga mendekat ke SMA 100-nya, baru open posisi buy-nya agar SL-nya tidak terlalu lebar dan potensi targetnya tetap bisa minimal dengan risk reward ratio 1:1, karena bagaimanapun juga tren yang sudah berjalan cukup panjang itu dia berpotensi mengalami reversal. Untuk sell setupnya juga ada dua kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 100 dan yang kedua, cloud berubah menjadi merah. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 100 yang mengindikasikan tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat cloudnya sudah berubah menjadi merah yang mengindikasikan sudah terjadi perubahan tren dari bullish ke bearish yang merupakan konfirmasi posisi sell-nya. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada BSL atau pada swing high-nya yang ini. Di sini kita melihat swing high-nya itu nggak kelihatan ya, atau BSL-nya itu nggak kelihatan karena dia ketutup sama SMA-nya. Jadi kalau saya sembunyikan dulu SMA-nya, nah baru kelihatan BSL atau swing high-nya ya. Dalam posisi yang seperti ini kita melihat BSL-nya itu terlalu dekat dengan entry-nya. Jadi kalau dalam kondisi yang seperti ini saya kira kita bisa naikin sedikit SL-nya agak sedikit ke atas ini agar supaya lebih make sense ya teman-teman ya, dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua. Ada tiga kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 100. Kedua, muncul cloud merah. Dan yang ketiga, muncul wick bearish. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 100 yang mengindikasikan tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat cloud sedang berwarna merah mengindikasikan koreksi bearish. Dan yang ketiga, sudah muncul wick bearish-nya yang mengindikasikan koreksi bearish-nya mulai melemah sehingga harga berpotensi naik kembali ke atas. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada SSL atau swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk sell setupnya juga ada tiga kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 100. Kedua, muncul cloud hijau. Dan yang ketiga, muncul wick bullish. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 100 yang mengindikasikan tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat cloud sedang berwarna hijau yang
yang mengindikasikan koreksi bullish. Dan yang ketiga, sudah muncul wick bullishnya yang mengindikasikan koreksi bullishnya sudah mulai melemah sehingga harga berpotensi kembali turun ke bawah. Open sell kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss pada BSL atau swing hanya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!